Sejarah pemikiran ekonomi Islam Daulah Mamluk. Mamluk mempunyai arti dalam bahasa Arab, yaitu tentara yang direkrut sebagai budak muda, yang kemudian dilatih dan dididik serta dibebaskan ketika menjadi seorang yang profesional. Kemunculan Daulah Mamluk di Mesir pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah tampil sebagai kekuatan Islam yang mampu mengalahkan Mongol Tartar pada tahun 1260 Masehi di pertempuran Ain Jalut. Dalam sejarah Islam, Mamluk termasuk daulah yang telah memberikan warna peradaban Islam, termasuk di bidang ekonomi, walaupun pada akhirnya kejatuhannya di tahun 1250 Hijriah oleh Daulah Turki Utsmani juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Latar belakang berdirinya Daulah Mamluk. Asal-usul Mamluk. Kata Al-Mamluk berarti budak atau orang yang dibeli dengan harta atau uang dan beralih menjadi milik pembelinya. Budak-budak yang ada di Mesir ini menjadi kuat dengan pemberian nama julukan tersebut, dan mereka melihat di dalamnya terdapat kemuliaan mereka. Mamluk bentuk jamaknya adalah mamalik, yang berarti budak yang dibeli dengan uang. Budak ini sangat berbeda dengan budak yang ada pada masa itu. Penguasa pertama Mamluk dipimpin oleh Izzuddin Aibak At-Turkimani yang berkuasa di Mesir pada tahun 1258 Masehi. Jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar Mongol, sehingga Saifuddin Qutuz mengumpulkan para qodi dan ulama untuk membahas masalah ini. Kontribusi Daulah Mamluk dalam peradaban Islam. Yang pertama ada ilmu dan sains, di mana bidang pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sains, Daulah Mamluk dan para cendekiawannya telah memberikan kontribusi yang dirasakan sampai saat ini. Di bidang studi Islam, banyak karya-karya monumental yang telah dilahirkan oleh Ibnu Taimiyah, Jalaluddin Al-Suyuti, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan luar karena Mesir pada masa itu merupakan pusat perdagangan yang menjadi penghubung Laut Merah dan Tengah dengan Eropa. Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan wilayah yang dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Porsi tinggi terhadap pendapatan nasional Daulah Mamluk diperoleh dari sektor perdagangan internasional. Selain itu, wakaf juga menjadi perhatian dua sultan Mamluk, yaitu Qaitbay pada tahun 1468 sampai dengan 1496 dan Konsuh Al-Gauri pada tahun 1501 yang mewakafkan properti yang esensi seperti tanah, madrasah, kamar mandi umum, dan lainnya. Wakaf juga sangat menyumbang porsi yang signifikan dalam perekonomian Daulah Mamluk. Yang ketiga, infrastruktur. Perekonomian Daulah Mamluk yang kuat berdampak pada infrastruktur bangunan-bangunan yang indah dan megah, sehingga daulah ini betul-betul mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Salah satu peninggalannya Masjid Al-Hasan, yang merupakan masjid megah yang terletak di Kairo, Mesir. Pemikiran ekonomi Daulah Mamluk. Ibnu Taimiyah dan biografi ringkasnya. Nama Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad ibnu Al-Halim ibnu As-Salam ibnu Taimiyah Al-Harrani yang dilahirkan di Harran pada tahun 1263 Masehi. Ayahnya Al-Halim, pamannya Fakhr, dan kakeknya Maj'al-Din adalah orang-orang yang hebat dari mazhab Hambali. Keluarganya terpaksa meninggalkan tempat asalnya pada tahun 1269 Masehi sebelum pendekatan bangsa Mongol dan mengambilnya berlindung di Damaskus.
Pendidikan Ibnu Taimiyah pada dasarnya dari teologi Hambali, namun ia juga mempelajari fikih lainnya dan bidang lain seperti filsafat dan tasawuf. Ibnu Taimiyah dan konsep harga. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa sesungguhnya sesuatu yang meningkat permintaannya, harganya pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika sedikit permintaannya, dan hal ini berkaitan dengan sedikit dan banyaknya kebutuhan atau kuat dan lemahnya kebutuhan. Selanjutnya, menurut keinginan manusia mempunyai banyak perbedaan dan keragaman, yaitu yang pertama, dengan banyak dan sedikitnya barang yang diminta, yang kedua, dengan banyak dan sedikitnya permintaan, yang ketiga, berdasarkan sedikit dan banyaknya kebutuhan. Selain itu, beliau mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan atau zulm yang dilakukan oleh individu tertentu. Jadi, ketika keinginan meningkat sementara ketersediaannya berkurang, maka harganya semakin naik. Al-Makrisi dan biografi ringkasnya. Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini lahir di Barajuan, Kairo pada 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makariza, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Karena itu, ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Makrisi. Al-Makrisi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan perjalanan intelektual. Beliau mempelajari bermacam disiplin ilmu, fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Saat berumur 22 tahun, Al-Makrisi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Daulah Mamluk. Pada 788 Hijriah, ia memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretaris negara. Pada tahun 791 Hijriah, Sultan Barkuk mengangkat Al-Makrisi sebagai muhtasib, semacam pengawas pasar di Kairo. Jabatan tersebut diemban selama 2 tahun. Pada masa ini, Al-Makrisi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku. Asal-usul uang di kaidah-kaidah timbangan. Pada tahun 811 Hijriah, Al-Makrisi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Kalanisya, sambil bekerja di rumah sakit An-Nuri, Damaskus. Hampir 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Makrisi kembali ke Kairo. Sejak saat itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 Hijriah, bersama keluarga ia menunaikan haji dan bermukim di Mekah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. 5 tahun kemudian, Al-Makrisi kembali ke kampung halamannya, Barjuan, Kairo. Di sini ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Makrisi wafat di ibu kota negara Mesir, itu pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Februari 1442 Masehi. Al-Makrisi dan konsep inflasi. Al-Makrisi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi kasus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatiannya terhadap 2 aspek ini tampaknya dilatar belakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Daulah Umayyah dan selanjutnya. Teori inflasi ala Al-Makrisi. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini persediaan barang mengalami kelangkaan dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka ia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama. Tipe inflasi menurut Al-Makrisi. Menurut Al-Makrisi dalam kitabnya Ighasatul Ummah bi Kasyifil Gummah, ada 3 faktor utama di balik situasi menyedihkan yang terjadi di Mesir, yaitu ketidakstabilan politik, ekonomi, dan moneter. Faktornya adalah pertama diperoleh dari pos-pos pemerintahan, kehakiman, dan administrasi yang melakukan suap. Yang kedua, biaya tanah yang tinggi dan akibatnya biaya produksi yang sangat tinggi.
Harga sewa telah meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Yang ketiga, penurunan nilai mata uang atau persediaan fulus atau koin tembaga yang tidak dibatasi.